Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, yaitu saya sendiri Khairul Iksan, Muhammad Zulkifli Irman Saputra, selaku presentator pada hari ini yang berjudul Mujara'ah Mukhabarah Musayaqah. Langsung saja ke pokok pembahasannya. Yang pertama, Al-Mujara'ah. Menurut bahasa, Al-Mujara'ah diartikan wajan mufa'alah dari kata az-zar'u yang sama artinya dengan al-ingbatu atau menumbuhkan. Dalam kamus istilah ekonomi, mujara'ah ialah akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Demikian, pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu atau nisbah dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Pemilik tanah menyerahkan sekaligus memberikan modal untuk mengelola tanah kepada pihak lain. Sedangkan mukhabarah adalah akad bagi hasil di mana bibit disediakan oleh penggarap atau pengelola tanah. Dapat dijelaskan bahwa mujara'ah merupakan kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih atau bibit tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila bibit disediakan si pekerja, maka kerjasama ini disebut al-mukhabarah. Lalu berikutnya landasan syariah al-mujara'ah. Yang pertama, al-hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaybar kepada penduduknya. Waktu itu mereka masih Yahudi, untuk digarap dengan imbalan penghasilan hasil buah-buahan dan tanah. Yang kedua, ijma. Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja'far, tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuni mengelola tanah secara mujara'ah dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwan, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali. Lalu berikutnya rukun dan syarat mujara'ah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mujara'ah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridhaan di antara keduanya dan secara rinci, yakni yang pertama tanah, yang kedua adanya pemilik dan pengelola tanah atau akid, yang ketiga modal, yang keempat alat-alat penanam. Tentang sifat mujara'ah, menurut ulama Hanafiyah merupakan sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun menurut ulama Malikiyah diharuskan menaburkan benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tanah yang tidak ada gizinya. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk mujara'ah dan harus menggunakan sikhat. Adapun syaratnya adalah yang pertama, syarat yang menyangkut orang yang berakad ialah keduanya harus sudah baligh dan berakal. Yang kedua, syarat menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas dan dapat menghasilkan. Yang ketiga, syarat yang menyangkut tanah. Yang keempat, syarat menyangkut hasil panen. Yang kelima, syarat menyangkut jangka waktu yang sesuai adat setempat. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, sahabat Abu Hanif, berpendapat bahwa mujara'ah memiliki
Beberapa syarat yang berkaitan dengan akid atau orang yang melangsungkan akad. Tanaman, tanah yang ditanami sesuai yang dikeluarkan dari tanah tempat akad, alat bercocok tanam dan waktu bercocok tanam. Yang pertama syariat, yang kesatu syarat akid atau orang yang melangsungkan akad. Yang kedua syarat tanaman. Yang ketiga syarat dengan garapan. Yang empat syarat tanam yang dihasilkan. Yang kelima tujuan akad. Yang keenam syarat alat bercocok tanam. Yang ketujuh syarat mujaraah. Selanjutnya yaitu mukhabarah. Dalam kamus, mukhabarah ialah kerjasama pengelolaan pertanian antara lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu atau persentase dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasil akan dibagi menurut kesepakatan, biaya dan benih dari pemilik tanah. Selanjutnya yaitu landasan hukum. Dari Tawusra bahwa ia suka bermuhabarah. Umar berkata, lalu aku katakan kepadanya, ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan muhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW telah melarang muhabarah. Lantas Taus berkata, hai Umar, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW tidak melarang muhabarah itu. Hanya beliau berkata, seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudara itu dengan upah tertentu. Hadis riwayat Muslim. Jadi hukum mukhabarah sama seperti mujaroah, yang itu mubah atau boleh dan seseorang dapat melakukannya untuk dapat memberi dan mendapat manfaat dari kerjasama mujaroah dan mukhabarah ini. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat muhabarah. Rukun muhabarah menurut jumhur ulama, yang pertama pemilik tanah, yang kedua petani atau penggarap, yang ketiga objek muhabarah, yang keempat ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat muhabarah antara lain, yang pertama pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal. Yang kedua, benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Yang ketiga, lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Pembagian masing-masing harus jelas ketentuannya. Yang keempat, jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan. Berikutnya yaitu berakhirnya mujaroah dan muhabarah. Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya mujaroah dan muhabarah. Yang pertama, habisnya masa mujaroah dan muhabarah. Yang kedua, salah seorang yang akad meninggal. Yang ketiga, adanya uzur. Menurut ulama Hanafi, di antara uzur yang menyebabkan batalnya mujaroah antara lain yaitu tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang. Yang kedua, si penggarap tidak dapat mengelola tanah seperti sakit, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, Al-Musaqqah. Al-Musaqqah berarti dari kata asaqah, diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan soke atau penyiraman dari sumur-sumur. Karena itu diberi nama musaqqah. Dalam bahasa Indonesia disebut penyiraman atau pengairan. Musaqqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari mujaroah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.
landasan syariah. Telah berkata Abu Zafar Muhammad bin Ali bin Husain bin Abu Thalib radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjadikan penduduk Khaybar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 1/3 dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak yang telah mengetahuinya. Kan tetapi tidak seorang pun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah ijma sukuti, konsensus dari umat. Rukun dan syarat musaqah. Rukun musaqah adalah sebagai berikut. 1. Pihak memasak tanaman. 2. Pemeliharaan tanaman. 3. Tanaman yang dipelihara. 4. Akad. Sedangkan syarat musaqah adalah sebagai berikut. Dapat memahami akad dengan baik, menjelaskan bagian penggarap, objek musaqah, hasil dari pohon dibagi dua antara pihak-pihak yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir, tidak disyaratkan untuk menjelaskan mengenai jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu. Kemudian kita masuk ke dalam ketentuan al-musaqah. Yang pertama, pemilik lahan wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara. Yang kedua, pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan. Keempat, pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad. Yang terakhir, pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya. Berakhirnya akad musaqah. Menurut ulama fikih, berakhirnya akad musaqah itu apabila 1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. 2. Salah satu pihak meninggal dunia. 3. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad tersebut. Perbedaan musaqah dan mujara'ah. Menurut Hanafiyah, musaqah sama dengan mujara'ah kecuali dalam 4 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Dalam musaqah, apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan akad, maka ia bisa dipaksa. Sedangkan dalam mujara'ah, hal tersebut tidak bisa dilakukan. 2. Apabila masa perjanjian sudah habis, maka akad musaqah diteruskan tanpa upah sampai pohon berbuah. Sedangkan dalam mujara'ah, apabila masanya sudah habis dan hasilnya belum keluar, maka penggarap terus bekerja dengan mendapat upah yang sepadan dengan bagian dari hasil garapannya. 3. Dalam musaqah, apabila pohon yang berbuah diminta oleh selain pemilik tanah, maka penggarap harus diberi upah yang sepadan. Sedangkan dalam mujara'ah, jika pohon diminta sesudah ditanami, maka penggarap berhak atas nilai bagiannya dari tanaman yang tumbuh. Akan tetapi, apabila tanah diminta setelah dimulai pekerjaan dan sebelum ditanami, maka penggarap tidak memperoleh apa-apa. 4. Penjelasan tentang masa dalam musaqah bukan merupakan syarat berdasarkan istihsan, melainkan cukup dengan mengetahui waktunya berdasarkan adat kebiasaan. Sedangkan dalam mujara'ah, menurut usul mazhab Hanafi, waktu harus ditentukan meskipun dalam fatwanya waktu tidak perlu dinyatakan dengan tegas. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Maaf jika ada salah kata baik dalam pelafalan maupun pengucapannya. Semoga ilmu yang kita dapat dari video ini bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi